Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk menghitung satu persatu semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu jangan pernah lalai untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, menderita. Siapa orang yang mau mengalaminya? Penderitaan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak enak. Kita tidak mau, kalau bisa dalam hidup kita, kita tidak mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan ada orang yang karena mengalami penderitaan, imannya menjadi lemah. Namun saudara, perhatikanlah pernyataan-pernyataan seperti ini. Tidak akan ada yang namanya minyak kalau buah zaitun itu tidak diperas. Tidak ada yang namanya air anggur yang manis kalau buah anggur itu tidak diinjak-injak. Tidak ada yang namanya emas yang murni kalau ia tidak dibakar terlebih dahulu. Tidak ada parfum yang wangi dari bunga kalau bunga itu tidak dihancurkan. Saudara, pernyataan ini ingin mengatakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah proses yang panjang. Dan dalam proses itu, kita bisa mengalami kesulitan, kesakitan, penderitaan. Namun saudara, melalui semuanya itu, Tuhan bisa mendatangkan yang terbaik dari hidup kita. Melalui penderitaan, kesusahan, proses kehidupan yang berat, Tuhan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik dari kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar untuk menjalani semua proses, bahkan sekalipun harus mengalami penderitaan. Saudara, kalau kita membaca kisah Ayub yang tertulis dalam Ayub pasal 1, maka kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang luar biasa dengan kekayaan, dengan keluarga, dengan kehidupan rohani yang begitu baik. Namun dalam sekejap mata, semua yang dia punya itu musnah. Hartanya habis, keluarganya mati, anak-anaknya mati. Tubuhnya menjadi sakit. Ini adalah sebuah penderitaan yang sungguh tidak terperikan kalau dialami oleh seseorang. Namun saudara, ketika Ayub mengalami semuanya itu, dia berkata demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya kembali. Terpujilah Tuhan. Sekalipun Ayub mengalami penderitaan, dia tahu sebetulnya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya kehendak dan rencana dalam kehidupannya. Hidupnya yang menderita itu adalah sebuah proses dari kehendak Tuhan yang mau Tuhan lakukan. Dari rencana Tuhan yang sedang Tuhan wujudkan. Karena itu walaupun dia menderita, dia tetap bisa berkata, terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Memang kehidupan yang kita jalani ini tidak mudah. Ada proses panjang yang harus kita jalani. Kadang-kadang kita harus mengalami penderitaan, kesusahan. Tapi itu adalah proses pembentukan kita. Supaya kita makin mendekat, makin setia, makin percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada kehendak dan rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Jadi, jalani semua sambil tetap memuji Tuhan. Amin.